Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Terima kasih Syekh Abdullah atas kesempatan yang diberikan untuk kita bisa berkunjung silaturahim. Terima kasih semua pengurus dan para asatiz, santri, ada juga santriwati. Semoga semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini kunjungan di luar agenda karena saya bisa dikatakan bagian dari keluarga Migazi Harhara, pembina atau pemilik pesantren ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan koordinasi kita bisa silaturahim. Sebenarnya saya dari dulu berkeinginan silaturahim, tapi belum sempat sampai termasuk kemarin. Saya berusaha, tapi begitu padat jadwal dari subuh sampai malam. Dan alhamdulillah terjadwal hari ini karena posisi saya isi duha semestinya seharusnya jam 9 sudah mulai acara. Saya bilang tidak apa-apa, tunda aja sedikit, tapi tidak jauh dari sini, kurang lebih ya. Asal ada guys. Nah, gimana kabar semua? Alhamdulillah. Ini semua dari Malang atau ada yang dari luar? Ada Malang, ada dari NTB, ada dari NTB, banyak kota. NTB yang katakan. NTB Lombok. NTB. Ini Lombok. Ya. Anak dan Lombok. Lombok. Begitu belum. Ya, sama-sama Lombok ini. Yang posisinya jauh dari daerah jauh, siapa yang paling jauh? Katakan. Kalimantan. Flores. Flores, ada Flores? Siapa Flores? Flores. Ini Flores. Yang itu di sana Flores juga. Hah? Flores. Masya Allah, Masya Allah. هنا الدراسة مجانا ها؟ لا سمعت. ها؟ دراسة في يعني رمزي هكذا المعقولات يعني. نعم. Gimana belajar di sini? Puas? Kerasan apa tidak yani? Senang? Senang? Nyaman? Nyaman? Alhamdulillah. Atau mau pindah ke pesantren saya? Alhamdulillah. Yang penting dimanapun kita belajar harus tetap semangat. Terutama kalau kita kembali membuka sejarah ulama, semuanya mendahului belajarannya dengan belajar Al-Quran. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di masa dahulu tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti sudah hafal Quran. Kalau sekarang wallahu a'lam. Jadi karena mereka menjadikan agama itu sumber memahami agama adalah Al-Quran, makanya harus mereka diawali dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, karena bahasa agama itu bahasa Al-Quran. Yang memahami Al-Quran dia akan mampu memahami agama. Seperti misal suratul Baqarah, man fahima suratul Baqarah faqad fahima nisfad din. Separuhnya agama bisa difahami dengan suratul Baqarah. Banyak hukum-hukum, ahkam, muamalat, urusan keluarga, ibadah haji, zakat, sedekah, bagaimana berhubungan dengan Yahudi, Nasrani, semua ada di suratul Baqarah. Jadi hampir separuh ilmu agama ada di suratul Baqarah. Dan meningkatkan, kita harus semangat untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah. Dan salah satu kelebihan Al-Quran tidak sama dengan ibadah yang lain. Kalau semua ibadah dilipatkan ganda oleh Allah, pahalanya 10 kali lipat. Setiap amal pahalanya 10 kali lipat.
kecuali Al-Quran. Bukan setiap baca 10 kali lipat, bukan setiap tilawah 10 kali lipat, tapi hitungannya setiap huruf 10 kali lipat. Dan pahala sebesar itu tidak ada di hanya Al-Quran. Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim Musa, Zabur, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak ada. Hanya Al-Quran yang menjaminkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Alif Lam Mim bukan satu huruf, walaupun kalimat pendek, kecil kalimatnya, tapi pahalanya 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kita baca 19 huruf, tapi pahalanya mendapatkan 190. Bahkan kata guru saya, wal qari'u wal mustami' ajruhuma sawa. Yang membaca maupun simak, mendengar, pahalanya sama. Artinya yang tidak bisa baca, hanya simak, mendengar murattal, CD murattal atau YouTube dari murattal, tetap mendapatkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Dan bahagia seorang yang memperhatikan Al-Quran atau sahibul Quran, yang menjadi sahabat sama Al-Quran, bersahabat sama Al-Quran. Dia akan disertakan oleh Allah kemuliaan di dunia sampai akhirat. Kalau kita bersahabat sama Al-Quran, baru akan terjamin mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Masing-masing punya teman kan? Punya teman. Walaupun antum bersama-sama di satu pesantren, tapi tidak semua bisa dikatakan saling akrab. Pasti ada di antara kita lebih akrab kepada teman yang lain. Mungkin perasaannya lebih cinta, lebih sayang, lebih hormat, lebih kagumi dengan temannya ini. Belum tentu perasaan itu bisa menyertai seluruh teman-teman yang ada di dekatnya. Itu namanya teman akrab atau sahib, sahabat. Ketika kita punya masalah, ingin curhat, lagi galau, lagi bosan, lagi stres, kita cari teman akrab itu. Kita sampaikan keluhan kita, fikiran kita. Bahkan bisa gara-gara teman akrab dan sahib yang baik, mungkin rahasia kita pun dia tahu, dan rahasia dia kita juga tahu. Saking begitu akrabnya mereka. Dan saya belajar, yang paling akrab untuk saya adalah Al-Quran. Saya lagi mau fikirkan satu masalah, baca Quran atau dengar Al-Quran. Saya milih, sahabatku adalah Al-Quran, temanku adalah Al-Quran, kehidupanku adalah Al-Quran. Jadi semua bagi saya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan mendampingi saya di dunia, mendampingi saya saat sakratul maut. Kalau teman akrab di dunia, belum tentu mau mendampingi kita saat sakratul maut. Belum tentu, apalagi kalau kita mati, kira-kira bersedia enggak dia menggantikan kita masuk ke kuburan? Jangan masukin teman saya mau dong, saya yang duluan di situ. Kira-kira mau enggak? Biarpun sebagaimana akrabnya, tidak mungkin kita mau mengganti dia kita mati, atau kita menggantikan posisinya di dalam kuburannya. Tapi Al-Quran akan menemani kita masuk kubur. Al-Quran akan menemani kita saat dibangkitkan oleh Allah. Al-Quran akan menemani kita saat hisab. Al-Quran akan menemani kita saat menuju surga Allah dan jalan di atas sirat yang posisinya sangat jauh, tipis, tajam dan gelap. Al-Quran memberikan cahaya sampai kita mampu jalan di atas sirat sampai menuju surga. Apakah sudah sampai ke surga Al-Quran melepas? Tidak. Al-Quran berkenan masuk bersama kita ke surga. Apakah sudah masuk surga Al-Quran melepas? Tidak. Tapi Al-Quran membawa kita sampai ke darajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang seperti Al-Quran bersedia menjadi teman sejati, bersama kita hidup dan mati sampai kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Ada enggak yang tahu arti di hadis ini? Ada yang tahu artinya? Pasti antum sebagai belajar di pesantren Quran pasti tahu hadis itu. Ayo. Ya. Maju sini. Dah apa di situ? Ya.
sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk membacanya. Ya, ashabi itu temannya. Membacanya atau temannya? Harus milih. Teman-teman. Ya. Sahih. Rata-rata di bahasa Indonesia, Al-Quran akan datang hari kiamat membawa syafaat bagi orang yang membaca. Itu salah. Karena ada orang munafik baca Quran, dan orang munafik tidak mungkin dapat syafaat Quran. Tapi di awal hadis iqra'u, di ujung hadis li ashabihi, beda. Yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya khususnya bagi orang yang berteman sama Al-Quran, bersahabat, itulah yang mendapatkan syafaat. Dan juga hadis yang lain, dan ini satu-satunya ibadah yang Allah menyuruh kita amalkan di dalam surga. Kalau di dalam surga sudah tidak ada lagi ibadah. Istirahat, berenang di sungai madu, berenang di sungai susu, berenang di sungai khamar. Tapi khamar ladzatan lisyaribin, lazat, nikmat, bukan membuat kita mabuk. Kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Ketika di dalam surga tidak ada ibadah lagi, tidak ada salat, tidak ada tahajud, tidak ada witir, tidak ada haji, tidak ada umrah. Hanya Allah gerakkan lidah ahli surga untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pasirnya surga, tanahnya surga dan pasirnya adalah za'faran. Tidak ada pasir dan debu. Tahu kan za'faran? Dari batu dan batu-batu kecil di dalam surga adalah mutiara dan perlian. Ya, jadi kalau kita mau lembar teman kita, bagi perlian bukan bagi batu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya, tidak bisa dibayangkan. Kalau sekarang kita fikir, tidak bisa. Kemampuan akal akan terbatas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fiha ma la 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar." Tidak pernah mata mempandanginya, dan tidak pernah otak memfikirnya atau bisa merasakan keindahannya, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh seorang hatinya. Begitu indahnya dan kemuliaan surga. Satu-satunya ibadah yang disuruh oleh Allah kita kerjakan dan kita amalkan adalah baca Quran. Kenapa Allah menyuruh kita baca Al-Quran dalam surga? Karena itu kaitan dengan darajat kita di surga. Menentukan darjat kita di surga sesuai bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Coba, awal hadis apa? Sahibil Quran, yang bersahabat sama Al-Quran, yang tidak pernah bosan sama Al-Quran, tidak pernah lewat satu hari tidak baca Al-Quran. Bahkan ketika lewat beberapa jam saja dia merasa merindukan Al-Quran, sebagaimana dia merasa merindukan sahabatnya dan temannya. Yuqalu li sahibil Quran, ini sudah di dalam surga. Dia mendengar panggilan. Yuqalu li sahibil Quran, iqra, bacalah, warqa, naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Berarti giliran kita di surga sesuai tartil kita di dunia. Semakin banyak kita perhatikan tartil, bacaan, hafalan dan lain sebagainya, akan dapat juga sama balasannya di dalam surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Allah ikatkan nasibmu, darajatmu di surga tergantung tartilmu di dunia. Warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena posisi darajatmu adalah di mana kamu berhenti membaca. Siti Aisyah dari hadis ini, apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran, falaysa fi ahli al-jannah a'la darajatan min ahli al-Quran. Tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baca, naik. Baca, naik. Baca, naik. Terus sampai insyaallah ke Firdaus al-A'la. Di situ ada para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Beda sama orang yang ingin surga tapi dah apa-apa dekat pintu, ya Allah, dah apa-apa dekat pintu. Sampai ada orang saya dengar doanya, ya Allah,
kalau saya masuk surga walaupun dekat pintu, tak apa-apa. Ya Allah, kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tak apa-apa. Kok doanya begitu sih? Tak boleh doa seperti ini. Ya Allah, kalau dihendaki saya masuk neraka, tak apa-apa, saya ikhlas kok. Tak boleh begitu. Kita harus memohon dengan sungguh-sungguh azam. Ya Allah, ij'alni min ahli jannah, nas'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma ajirni minan nar wa qini adzaban an-nar. Kita harus bersungguh-sungguh dalam doa. Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang berdoa, Allahumma ghfir li in syi't. Ya Allah, ampunilah kalau engkau hendaki. Berarti kalau bahasa saya, ya Allah ampuni kalau mau, kalau tidak mau tak apa-apa. Itu sesuai bahasa itu. Orang itu sahabat, ada seorang orang Badui, dia Allahumma ghfir li in syi't. Artinya ya Allah ampunilah kalau dihendaki, kalau tidak mau dihendaki ya tak apa-apa. Rasulullah SAW langsung marah. Jangan bermain dalam doa. Berdoa dengan azam, bersungguh-sungguh. Allahumma ghfir li, Allahumma arhamni, Allahumma waffiqni. Memang kita tidak maksa Allah, tetapi begitu Allah senang bisikan doa, bersungguh-sungguh, berazam. Berazam memohon kepada Allah SWT. Bukan kita berdoa, tapi Allah, terserah Allah. Kalau saya masuk surga boleh. Kalau Allah belum izinkan masuk surga, ya tak apa-apa. Sudah boleh berdoa seperti ini. Termasuk di antaranya doa, dan saya ingin, dan mudah-mudahan antum hafal. Kalau belum hafal, mohon belajar untuk dihafalkan. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ini tolong, sudah hafal belum doa ini? Sudah hafal. Di sini dibolehkan bawa handphone, HP? Tak boleh ya? Kalau dibolehkan, saya suruh cari di Syekh Google. Tahu kan Syekh Google? Terkenal Syekh Google. Sangat terkenal. Tinggal buka Syekh Google, masukin doa. InsyaAllah doa ini sangat luar biasa, indah, sempurna. Bertawassul dengan Asma'ul Husna untuk menjadikan kita ahlul Quran. Bahagialah adik-adik sekalian, santri-santriwati, berbahagialah karena kalian keluarga Allah. Dan salah satu kemuliaan ahlul Quran, apalagi ketika sudah dia meraih ijazah dan sanad, nama kita akan bersambung bukan hanya kepada Rasul, tapi bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Setiap santriawati di tempat kami sudah tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan untuk umrah, tapi tujuannya setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Buat apa? Tujuan kami, apa yang mereka belajari, ingin mendapatkan kebenaran, belajaran mereka betul, bacaan mereka sah, dan hurufnya mereka benar, tajwid mereka sempurna. Makanya kita bawa ke Madinah untuk dites ulang yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah, rata-rata yang kami kirim ke Madinah kembali ke tanah air, mereka masing-masing membawa ijazah sertifikat sanad yang sudah ditandatangani oleh ulama-ulama besar di sana. Begitu mereka di sini, ada namanya Fulan bin Fulan, belajar dari guru, guru dari guru, bersambung terus, guru ke guru, guru ke guru, guru, sampai sahabat, sampai Rasulullah, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Di situ tertulis dalam sanad. Dan tidak ada sanad yang suci dan sempurna dan mulia selain sanad Al-Quran. Padahal ijazah sanad itu bukan hanya ada di Quran, hadis ada, fikih ada, tauhid ada, akhlak ada, banyak. Amalan-amalan zikir ada sanadnya. Semua ada sanadnya.
tapi sanad Al-Quran itulah yang termulia. Kenapa? Karena nama kita bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus merasakan betapa indahnya menjadi keluarga Allah. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Ahlul Quran adalah orang yang spesial bersama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangat, jangan batas semangat, jangan malas-malas. Kita terus memperjuangkan bacaan kita. Yang terutama bukan hafalan, tapi yang terutama bacaan yang benar. Perbaiki hurufmu, perbaiki tajwidmu. Kalau anda fokus memperbaiki bacaanmu dengan benar, pasti akan sampai kemudahan menghafal. Tapi kalau yang dikejar hafalan, tapi ketika dites Al-Fatihah malah kacau, belum benar. Makanya mohon, menghafal Al-Quran tidak wajib, tapi membaca Al-Quran dengan benar itu yang wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimun. Yang tidak bertajwid kepada Al-Quran dan mentajwidkan Al-Quran, dia telah berbuat dosa. Makanya kita harus tingkatkan baca yang benar walaupun sedikit-sedikit, daripada banyak dan hafal banyak tapi bacaannya belum benar. Mudah-mudahan saya doakan semoga adik-adik sekalian dan semua para guru, semoga insyaAllah menjadi ahlu Quran dunia akhirat, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, membawa akhlaqul Quran, menhayati isi Al-Quran, menamalkan kandungan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.